kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Penuhi hatiku yang rindu untuk menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Halo teman-teman tersayang, terkasih, selamat datang pada acara kami, kesaksian, pujian, dan juga firman. Saya Foni Sumlang dan teman-teman saya berada di sini. Ini adalah Ria, dan juga Gary. Kami sangat senang pada acara ini kami dapat memuji Tuhan, dan kami rindu untuk Bapak Ibu, saudara-saudara, dan teman-teman sekalian untuk dapat bersama-sama kami. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku.
bahwa Tuhan sangat disenangkan dengan puji-pujian kita. Amin. Dan juga kiranya pujian ini boleh menyentuh Bapak Ibu, teman-teman, everyone. For my next praises, my next number, lagu yang sudah diberkati Tuhan seantero bumi. Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonder of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Sing with me. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power of majesty, praise to the King.
Terima kasih teman-teman. Ini benar-benar doa aku dijawab sama Tuhan. Karena udah lama banget pengen bikin konten kayak gini di YouTube. Dan juga mungkin kita akan live di FB nanti. Jadi Tuhan itu emang baik banget ya. Kalau sekarang kita pengennya sih baca satu ayat. Ria boleh nggak baca? Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7, firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Amin. Oh, wow. Dahsyat. Amin. Amin. Keren banget. Dahsyat. Jadi kayaknya ayat ini selalu gue pikirin. Pikirnya gini, kan ada ayat sebelumnya bahwa kalau di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, ya kan? Jadi pengen tuh teman-teman, aku pengen ceritain gimana kita dulu. Jadi kita bisa sharing-sharing gimana kita dulu tuh kita tidak tinggal di dalam Tuhan, ya kan? Pasti ingat kan zaman jahiliyah kita. Sebelum kita air baru ya. Jadi apa-apa egonya duluan, apa-apa apalagi waktu aku dulu di sekuler. Foya-foya, glamoritas dan lain-lain sebagainya gitu kan. Narkoba juga iya dan lain-lain, tapi begitu kita diselamatin sama Tuhan, emang Tuhan baik banget ya. Terus Tuhan maunya kita tuh emang tinggal di dalam Dia, jadi bukan di luar Dia. Ya kan? Aku tuh banyak banget kesaksian yang aku alami, tapi pengennya dengerin dulu dari Ria. Gimana waktu Ria tidak tinggal di dalam Tuhan? Awalnya dikit aja. Ya, hampa kayaknya ya. Hampa. Kayak ya mungkin Pernah ngalami masalah apa terus tiba-tiba Tuhan tolong gitu lah. banyak sih ya Kak Fon ya. Salah satunya? Apa sih, terkadang memang ada sesuatu yang kita mungkin lihat kayaknya Tuhan kayak nggak mungkin ninggalin kita lah gitu ya. Amin. Jadi kita kayaknya udah di zona nyaman gitu loh. Zona nyaman ya udahlah, gua mau ngapain juga nggak ada masalah lah. Ya, jadi kan? berarti udah istilahnya udah tinggal dalam Tuhan. Ya udah tinggal dalam Tuhan lah. Nggak taunya ada masalah datang. Wah, kok Tuhan nggak tolong gitu loh. Tuhan di mana? Kok nggak ada? Yang kemarin-kemarin kayaknya hidup aku tuh ada, maksudnya ya nggak pernah ada masalah lah kayak begini ya. Nah, ketika ada masalah baru tuh kita kayaknya mana Tuhan, baru cari Tuhan mana nih? Kok Tuhan kayaknya nggak ada. Nah itu aku baru coba koreksi. Oh kayaknya aku selama ini udah ada di zona nyaman. Jadi mungkin nggak tinggal bener-bener di dalam Tuhan gitu. Betul. Nah aku Tapi coba koreksi. kalau pendapat gue kasih karunia Tuhan walaupun kita tergelincir katakanlah gitu, terus tiba-tiba kita berpaling sedikit, Tuhan itu tetap cari kok. Iya sih. Seperti Ya, itu waktu makanya dia cari. cuman kita doang sih Betul. yang istilahnya di pikiran kita kayaknya mungkin Tuhan nggak ada Iya, gitu. benar. Kasih Kok nggak karunia nolong Tuhan gitu. luar biasa Padahal banget. sebenarnya Tuhan itu udah di dalam kita sih sebenarnya. Iya benar. Jadi waktu aku kan punya anak satu, udah anak muda nih guys. Nah dia tuh kalau waktu kita keadaannya misalnya kemarin kan pandemi itu guys, jadi keadaan kita sedikit lumayan prihatin. Jadi aku ya secara manusia kita kan ada sedih-sedihnya, ada takutnya, ada dong. Ada. Tapi kan kalau Raja Daud bilang waktu aku takut aku ini percaya. Jadi aku takut tapi aku percaya Tuhan. Terus anakku tuh bisa bilang begini, Mama masih ingat gak sih Roma 8 ayat 32? Bapak aja nggak menyayangin ngasih anak buat kita mati di salib, ya kan, buat kita. Apalagi dia masa nggak jawab, nggak berikan apa yang kita butuhkan gitu. Dan begitu gue bacain firman dan gue kuatin, gue percaya iman gue, ya kan, gue percaya banget bahwa emang benar. Dan itu setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Amin. Ya kan. Jadi gimana dong Ensai, buka dong temat sedikit ngobrol. Ayo guys. Dikit aja. Ya benar Kak Fon bilang, kalau misalnya kita stay on track lah, ya kan, stay on track di
jalurnya yang Tuhan kasih ke kita gitu. Ya pasti kita ya mungkin ada jatuh sedikit-sedikit lah, tapi kalau kita sadar kita bisa balik lagi, stay on track lagi, ya everything's Betul. going well Betul. gitu kan. Karena emang Tuhan itu cintanya tuh kepada kita tuh gila-gilaan. Iya. Makanya dia ciptain Betul. lagu Reckless of Love itu. Tuhan tuh cinta kita tuh gila. Sampai Ria itu sampai ada lagu yang gue seneng banget, dia bilang goodness of God itu dia bilang your goodness it's running Yeah. after. Jadi kebaikan tuh kejar kita. Betul, Kita perlu kejar Tuhan. Yang penting kita tuh beri hati kita melekat sama Tuhan. Gimana Daniel? Kalau dari saya memang fokusnya memang ke Tuhan sih sebenarnya, ya kan? Amin. Jadi memang kitanya belok-belok, tapi sebenarnya Tuhannya nggak belok-belok, dia nggak Amin. pernah ninggalin That's kita. Ayatnya aku lupa ya kan, yang bilang ketika Tuhan udah genggam kita, nggak ada satupun yang bisa ngelepas. Amin. Either Itu apapun gua percaya itu, ya kan, kita boleh ya, kita manusia bisa belok, bisa jatuh, bisa, tapi yang aku mau ingetin, Tuhan nggak pernah ninggalin kita di saat situasi Amin. terpuruk pun, rendah pun, apapun, Tuhan nggak inget kita. Ya waktu perempuan Samaria ya, yang kedapatan berzina, Tuhan bela. Tuhan nggak tanya kenapa lo berzina, Tuhan nggak tanya itu, tapi Tuhan bela dulu, itu aja. Yes. Yes. Benar. Jadi emang That's right. Tuhan itu kasih karunia Tuhan tuh melimpah banget buat kita. Gimana Amen. nih yo? Open please. Iya. Sebenarnya nyambung Iya. kali tadi yang diomongin. Sebenarnya kalau kita memang harus tahu kalau Tuhan tuh ada, Tuhan Amin. selalu ada buat kita. Amin. Tapi tetap harus, Tuhan juga nggak minta kita sembrono. Maksudnya kayak Betul. gini. Kita harus berhikmat. Oke, kita tahu karena Tuhan ada, kita nggak boleh sembarangan. Ada Tuhan ini, tenang aja, kita bakal gini, kita bakal gini. Ya contohnya kayak pandemi sekarang. Kayak kemarin kita punya job, musisi. Wah, kita lihat tanggal, aman, padat, uang nggak kita hitung. Wah, tanggal segini, aman, udah. Ternyata kita nggak berhikmat. Ada bencana pandemi begini, kita nggak punya tabungan apa segala Iya macam. betul. Hikmatnya Gila. tuh nabung ya. Itu. Ya, jadi for whatever Iya, situation. Tuhan selalu ada, pasti Betul. ada. Cuma Tuhan bilang, ayo kamu harus berhikmat. Betul. Iya. Gitu dia. Makanya karena itu dia ciptain kita segambar dengan Allah. Artinya kita tuh dikaruniai hikmat. Sebetulnya kita harus pakai itu. Itu dia. Gimana komandan? Jerry, Saya sih dalam hidup kayak gimana ya, mengalir aja. ngerasa tuh penyertaan Tuhan memang nyata. Amin. Meskipun saya kayak nggak pernah kayak di titik kelam yang kayak gimana, karena saya hidup puji Tuhan di keluarga yang baik juga, dan saya juga kayak bingung juga. Saya apa yang harus saya keluhin di dalam hidup ini, kadang-kadang nggak yang sampai saya harus pusing kayak gimana. Dari situ saya ngeliat emang Tuhan pelihara saya sih. Amin. Dari awal, dari kecil hingga saya sampai sekarang. Apalagi di masa pandemi ini banyak yang sesuatu yang saya nggak bisa, malah saya belajar. Jadi memang bener harus berhikmat di masa-masa kayak sekarang. Itu yang waktu nabrak cerita dikit tuh. Ditabrak tuh ya. Itu juga belajar itu. Belum lama ini saya Gimana baru- ceritanya? kan saya lagi mulai hobi-hobi naik sepeda. Oh gitu. Iya, terus ada momen saya tuh waktu itu istri lagi di Jakarta dan saya pergi naik sepeda sendirian. Nah itu di situ padahal ada rasa enggak lah kalau pergi sendirian gitu, pergi nggak ya gitu sendirian loh, naik Ada rasa sepeda. ragu ya? Iya, dan saya waktu itu ada pengen udah nggak mau bawa handphone sama dompet kan, takut dijamret lah apa. Hampir sih nggak bawa handphone. Akhirnya istri saya ingetin saya, oke, tetap bawa handphone lah, jaga-jaga itu. Ya bener aja saya ketabrak dong. Saya ketabrak motor dan itu kondisinya saya lagi sendirian di BSD, saya tinggal di BSD kan. Lagi posisi jalan baru ketabrak apa lagi berdiri? Parkir. Lagi jalan. Lagi jalan. Dan itu nggak tahu 4 jalur atau entahlah, pokoknya saya ketabrak dari belakang. Dan itu kondisi, untungnya saya bawa handphone, ya kan. Dari situ saya ngerasa Tuhan pakai istri saya untuk ingetin. Amin. Bawa handphone. Bener banget. Iya. Kalau enggak itu udah susah sih, karena saya juga baru pindah ke BSD, temen juga nggak tahu mau ngomongin siapa. Dan itu kondisinya saya nggak bawa dompet juga sih. Coba bayangin, udah dompet nggak ada, handphone nggak ada.
bayangin. Ya. Untung ada handphone itu, bener gak? Itu sih. Handphonenya mana? Saya belajar Untuk berhikmat ya. berhikmat Iya. dan dengerin sih apa kata. Tapi walaupun kita nggak belum kelupaan berhikmat, Tuhan pasti tetap tolong kok. Iya. Ya. Nah itu Tuhan pakai istri saya untuk Betul. ingetin ke saya. That's right. Oke, itu penting. Yang saya tadinya kan kalau nggak diingetin mungkin saya udah pergi aja gitu. Udah pergi nggak bawa apa-apa, bawa sepeda doang. Ya kan? Terus tapi gimana waktu celatanya? Iya, lumayan parah sih sebenarnya. Cuman akhirnya saya inget kalau saya punya satu temen yang bener-bener, yang sebenarnya temen gitar. Dan kebetulan dia lagi ada di rumah juga. Akhirnya saya puji Tuhan ya, selamat lah sampai sekarang masih bisa di sini. Ya, tepuk tangan dong. Iya sih. Sebetulnya gue tuh waktu awal pandemi Maret 2000 berapa ya? 2020. 2020 bulan Maret, ingat banget. Masa sih? 2000. Kira-kira 2 minggu setelah mulai lockdown itu, sebetulnya gue tuh udah kena COVID. Bayangin ya, denger gue ceritain. Tapi gue tuh nggak pernah tahu bahwa itu COVID. Dan lucunya anak gue juga. Jadi kita satu kamar berdua. Tapi karena ada saudara aku, dia tuh nggak kejangkit sama sekali. Dia malah doain kita. Terus kamu tahu nggak? Kita minum obat atau apa? Enggak. Kita minum perjamuan kudus. Kita minum darah Yesus, minum tubuh Yesus, ya anggur dan roti. Coba. Aku kena 10 hari, anakku cuma 8 hari. Dan dia juga tahu, dia dalam hati dia bilang gini, aku yakin mama ini COVID gitu loh. Benar-benar keadaan yang tanda-tanda itu sama sekali. Tapi terus Tuhan sembuhkan sebegitu dahsyatnya. Kita cuma menyanyi, berdoa dan makan perjamuan. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Ya, jadi sebenarnya aku awalnya udah ngalami COVID, tapi ya itu kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan. Tapi ya itu seperti tadi firman Tuhan, kita emang harus tinggal. Tuhan sih nggak maksa. Tapi kalau kita nggak tinggal di dalam firman, di dalam Tuhan benar-benar, ya itu nanti kalau ada sesuatu datang menimpa pasti kita goyah, pasti Iya, itu pasti. kan. Tapi kalau kita tinggal melekat sama kayak anak kecil, dia selalu pegang papanya dan dia pegang papanya dan papa juga megangin dia, jadi nggak bisa dia akan jatuh. Yes. Gitu. Jadi gitu deh. Nanti kalau yang di acara berikutnya, di episode berikutnya nanti kita cita-cita lagi ya. Sekarang kita nyanyi dulu nih. Oke deh, Ria, kita nyanyi lagi. Lagu ini nggak lagu baru. Kecaplah dan lihat, tapi lagu yang sangat-sangat memberkati umat Tuhan dan lagu yang sangat diberkati. Come on Ria. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah
One more song. Hanya dekat. Iya. Lagu ini saya benar-benar yakinin dan rasakan, dan saya juga percaya bahwa teman-teman dan juga penonton semua yang melihat tayangan ini pasti merasakan yang sama. Walaupun kita berbeda agama, bagi mereka yang non-Kristiani, tapi mereka tetap memiliki Allah yang sama kok sama kita, ya kan Ria? Jadi kalau misalnya teman-teman yang memiliki Allah ya, itu kalau kita deket, berarti rajin sholat, berbuat baik, ya kan? Sayang satu dengan yang lain, itu rasa aman kok, pasti ada rasa amannya. Jadi demikian juga kita. When we decide to stay close to Jesus, ya kan, kita rasa benar-benar tenang hidup kita. Ya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, oh ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Yeah. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Wah, 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 wah. Ria. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu
Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah sumber kekuatan kami. Amin. And this is our last song. And we hope to see you again in our next episode. Selalu hadir ya, oke? Let us sing to praise Jesus, oke Ria? Hai kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi. Hai kau, wow. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Lagi hanya kau milikku di surga, yeah. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau, yeah. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sembah, hey kuat kau, oh Allah sembah, oh kuat kau, Allah sembah, kuatku dan bagianku semuanya. Allah sembah, sembah kuatku, kuatku, oh sembah, sembah kuatku, Allah sembah, kuatku, Allah sembah, kuatku, Allah sembah, yeah. We go to the base, to Daniel. Here we go. Daniel on base. Gary on guitar, the one and only, one of the maestro in Indonesia. Woo. Thank you, Gary. And now we go to the drum. Rio on drums. Woo.